Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sinta Oktavia, NIM 1825075, Program Studi Manajemen. Dosen pengampu Pak Purwantoro, SE MSI. Pengertian dari teori ialah serangkaian atau bagian variabel yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Ada beberapa tingkatan teori dan fokus teori. Yang pertama mikro, yang kedua meso, yang ketiga makro. Penggunaan teori dalam penelitian itu ialah sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Data merupakan sekumpulan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Jenis data ada dua, ya. Pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu ialah berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data kuantitatif, data yang terwujud angka-angka. Macam-macam data itu ada dua. Yang pertama, data internal. Data internal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, seperti data keuangan, data pegawai, dan data produksi. Sedangkan data eksternal merupakan data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang di luar organisasi, seperti data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat referensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lainnya. Materi selanjutnya ialah penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai satu variabel penelitian. Ciri instrumen yang baik: yang pertama, valid; yang kedua, reliable; yang ketiga, sensitif; yang keempat, objektivitas tinggi; yang kelima, visibilitas baik. Validitas merupakan suatu kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Macam validitas: yang pertama, validitas rupa; yang kedua, validitas isi; yang ketiga, validitas konstruk; yang keempat, validitas kriteria; yang kelima, validitas eksternal; yang keenam, validitas prediktif. Reliabilitas: bagaimana konsistensi alat ukur ketika dipakai dalam proses pengukuran. Instrumen penelitian dibutuhkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data ketika melakukan penelitian. Instrumen penelitian ini dapat mempermudah penelitian dalam mengelola, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Instrumen penelitian ini sangat dibutuhkan dalam berbagai jenis penelitian ilmiah, seperti skripsi dan karya ilmiah lainnya. Contohnya ialah instrumen penilaian aspek kognitif atau pengetahuan di sekolah SMK Negeri 5 Jember. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas merupakan sesuatu yang menunjukkan sejauh mana suatu alat atau instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Giseli tahun 1981. Sementara itu, Aswar tahun 2000 mengartikan validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan
suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Adapun menurut para ahli yang lain ialah menjelaskan bahwa informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk mencapai kesamaan atau sasaran. Dengan demikian, validitas mengukur ketepatan. Adapun reliabilitas, menurut para ahli, seberapa besar variasi tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dari karakteristik individu jika individu yang sama diukur berkali-kali. Dengan demikian, reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, kecuali kepercayaan itu dalam bentuk keandalan instrumen, yaitu konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen digunakan pada subjek. Validitas eksternal. Bila data yang dicapai dapat digeneralisasi ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Yang pertama, pemilihan sampel yang tidak bias. Yang kedua, jumlah sampel besar. Yang ketiga, melibatkan banyak situasi. Yang keempat, periode waktu yang relatif panjang. Adapun validitas internal ialah digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya. Validitas internal biasanya membantu mengatasi kelemahan validitas eksternal. Teknik pengolahan data. Definisi pengolahan data ialah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Tujuan dari pengolahan data ialah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Data mentah, hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Pengolahan data 1. Untuk memperoleh data statistika, maka data yang telah dikumpulkan dari elemen-elemen yang sedikit harus diolah. Arti mengolah data ialah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan yang ringkasan yang berupa angka-angka ringkasan. Pengolahan data yang kedua. Data mentah yang dikumpulkan apabila diolah apalagi disajikan dan dianalisis akan lebih bermanfaat sebagai dasar pembuatan keputusan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan manual maupun dengan alat-alat elektronik seperti kalkulator dan komputer. Secara umum, metode pengolahan data dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengolahan data secara manual. Yang kedua, pengolahan data secara elektronik. Pengolahan data secara manual dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Sedangkan pengolahan data secara elektronik ialah memerlukan bantuan komputer, meminimalisir tingkat kesalahan. Beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data. Yang pertama, keterangan tentang jumlah. Yang kedua, keterangan tentang rata-rata. Yang ketiga, keterangan tentang persentase. Yang keempat, keterangan tentang rasio. Yang kelima, keterangan tentang range. Audio Jungle.